Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Coba kalian ingat, kapan terakhir kali kalian melihat hujan? Ada yang kemarin, ada yang tadi pagi. Sekarang kakak mau tanya, pernah nggak sih kalian berpikir, air hujan itu sebenarnya datang dari mana ya? Apakah langsung turun begitu saja dari langit? Atau sebenarnya air itu pernah berada di tempat lain sebelumnya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perjalanan air yang disebut sebagai siklus air. Supaya lebih mudah dipahami, kakak bawa dua benda sederhana dari dapur. Yang pertama, ada gelas berisi air panas, dan yang kedua ada cermin. Nah, sekarang kita bayangkan dulu ya, air di dalam gelas ini seperti air yang ada di laut, di sungai, dan di danau. Nah, kalau air ini terkena panas matahari secara terus-menerus, menurut kalian apa yang akan terjadi? Yap, betul sekali. Air akan berubah menjadi uap seperti ini. Walaupun kita tidak selalu bisa melihatnya, tapi air itu bisa berubah menjadi gas lalu naik ke udara. Proses ini disebut sebagai evaporasi. Uap air ini akan naik ke atas pelan-pelan, berkumpul, dan akhirnya membentuk awan. Sekarang kita coba lihat proses berikutnya secara langsung ya. Perhatikan baik-baik. Ketika uap air ini menyentuh permukaan yang lebih dingin seperti cermin ini, mulai muncul titik-titik air kecil yang disebut sebagai embun. Proses perubahan uap menjadi air ini disebut sebagai kondensasi. Di langit, proses ini terjadi saat uap air berubah menjadi awan. Sekarang bayangkan, kalau titik-titik air ini semakin banyak, semakin berat, dan tidak bisa lagi bertahan di atas, lihat, airnya mulai jatuh ke bawah. Nah, proses ini disebut sebagai presipitasi, atau yang biasa kita kenal sebagai hujan. Jadi, air yang sebenarnya turun sebagai hujan ini adalah air yang sebelumnya naik ke langit. Sekarang kakak mau tanya, kalau tidak ada siklus air, kira-kira apa yang akan terjadi? Mungkin tidak akan ada hujan, air di bumi akan berkurang, dan makhluk hidup di bumi akan kesulitan mendapatkan air. Jadi, siklus air ini sangat penting untuk kehidupan kita. Mulai dari air dari bumi, naik ke langit, lalu kembali lagi ke bumi. Terus berputar tanpa henti. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.